Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Baidowi di channel Baidowi Gadget, channel yang menjual HP second berkualitas dan tentunya bergaransi. Dan kali ini di tangan saya sudah ada HP Vivo Y36 5G yang kebetulan kemarin kita unboxing untuk paketnya ya teman-teman. Dan kali ini kita mau ngebahas HP ini, kita mau nge-review ya. Untuk harga barunya sekarang ternyata udah cashback ya teman-teman. Di sini saya udah cek perdana rilis HP ini kalau nggak salah dibanderol dengan harga 4 juta kurang 1.000 rupiah, dan sekarang kalian bisa dapetin cukup dengan harga 3.499.000 rupiah. Jadi udah berkurang anggaplah 500.000 rupiah ya teman-teman. Ya, kalau harga second saat ini kalian bisa dapetin HP ini ya berselisih di angka 1 jutaan. Jadi kalian bisa dapetin HP yang saya pegang di sini 2.450.000 dengan kondisi super mulus dan super like new lah gitu ya teman-teman. Dan untuk harga barunya juga udah cashback. Kalau kalian pengen beli monggo lah cek-cek gitu. Dan kalau mau dibelinya di online shop untuk harga baru, lebih saya saranin kalian harus cari di marketplace-nya yang official store gitu ya teman-teman. Jangan cari yang lain biar nggak keliru, nggak kena HP KW ataupun semacamnya gitu ya. Oke, kita bakalan review HP ini apa saja yang saya sukai dari HP Vivo Y36 di sini. Tentunya ini adalah pendapat pribadi saya, mungkin bisa sama dengan kalian ataupun bisa tidak ya. Kalau tidak sama ya monggo kalian bisa tambahi sendiri di kolom komentar ya teman-teman. Dan seperti ini dia untuk reviewnya. Pertama kita mulai langsung dari bagian desainnya. Untuk desain di HP ini saya suka banget karena terlihat premium ya teman-teman. Terlebih lagi untuk bagian belakang dengan kamera yang udah dipakein frame kotak dengan kamera bobanya. Di sini dia terlihat sangat premium banget. Saya suka untuk desainnya yang boba seperti ini. Untuk bagian sampingnya masih ada chrome kayak pembatas kayak gini dan terlihat cukup keren banget ya teman-teman. Dan dengan desainnya juga yang sudah mengkotak, HP ini terlihat banget kalau HP kekinian ya teman-teman. Dan juga dengan desain bagian belakang yang cukup glossy, yang sebenarnya menurut saya pribadi ini bukan sebuah kelebihan, ini menjadi sesuatu yang bisa dibilang kekurangan secara pendapat saya sendiri, karena mudah banget nempel sidik jari ya teman-teman. Malah saya lebih suka untuk desain yang warna seperti ini tuh yang varian yang 4G ya teman-teman. Untuk varian 4G-nya dia itu glossy, cuman kayak yang nggak mudah nempel sidik jari karena banyak kayak semacam glitter-glitter gitu ya, titik-titik kayak bintang-bintang bahasanya mungkin ya. Jadi lebih suka yang T36 4G untuk saya pribadi. Untuk bagian belakangnya sendiri ya ini mungkin jadi kelemahan di bagian belakangnya ya teman-teman. Cuman untuk desainnya dia udah mengkotak, udah cakep banget. Dan juga untuk tingkat ketebalan di HP ini dia bisa dibilang slim banget, cuman di 8 mm aja. Untuk bobotnya standar, nggak bisa dibilang berat banget karena bobotnya cuman di 190 gram saja. Dan untuk peletakannya sendiri kalian bisa lihat untuk bagian bawah ada speaker, ada port charger, ada mic dan juga port headset. Di bagian kanan ada tombol power sekaligus fingerprint dan juga tombol volume. Bagian atas di sini ada tempat SIM teman-teman. Untuk tempat SIM-nya sendiri di sini dia hybrid, cuman untuk 2 SIM ya, nggak ada tempat memori ya teman-teman untuk tempatnya di sini. Ya berhubung HP-nya udah dengan variannya di sini RAM 8 dengan internalnya 256, saya rasa HP ini udah cukup lah. Memorinya udah gede banget tuh, kalian bisa lihat sendiri nggak ada tempat SD card-nya ya teman-teman. Untuk bagian samping kiri di sini dia kosong, nggak ada apa-apa, mulus ya teman-teman. Jadi HP ini secara desain, untuk desain bagian belakang dan juga samping, yang menjadi kekurangan menurut saya pribadi hanya di bagian backdoornya saja, bagian belakang yang mudah nempel sidik jari. Untuk lain-lainnya HP ini cakep banget, kokoh banget dan kerasa premium.
Untuk desain bagian layarnya sendiri, saya rasa HP ini sudah cukup oke ya teman-teman. Dengan harga 3 jutaan memang seharusnya udah pakai punch hole. Bintik tengah di sini pun juga cukup kecil dan saya rasa HP ini udah oke secara desain bagian depan. Untuk bezelnya sendiri, untuk tingkat ketebalannya bagian samping atas ini udah sama ya. Untuk bagian dagu di sini udah bisa dibilang cukup tipis. Dengan harga 3 jutaan HP ini udah oke banget ya teman-teman. Cuman memang yang menjadi titik beratnya sih sekarang kan udah musimnya dengan layar lengkung gitu ya. HP ini masih pakai layar flat aja gitu ya. Mungkin itu menjadi bahan penilaian buat kalian ya. Kadang kan ada yang bilang, oh harga 2 jutaan udah dapat layar lengkung, ini masih 3 jutaan nggak dapat. Ya sudahlah, ini kembali ke peminatnya masing-masing sih ya teman-teman. Untuk layarnya sendiri dia berukuran di 6,64 inch. Kemudian untuk panelnya pakai IPS LCD dengan resolusinya yang udah Full HD+. Dibuat nonton dengan layar yang berukuran di 6,64 inch, resolusinya yang udah Full HD+, saya rasa HP ini udah oke banget. Untuk tingkat kecerahannya di 650 nits, jadi untuk main di luar ruangan saya rasa HP ini udah oke banget. Dan untuk kecerahan layarnya udah mantep sih ya. Untuk di cahaya terik pun HP ini masih kelihatan banget untuk pencahayaannya dan sudah oke ya teman-teman. Kemudian untuk selanjutnya sistem keamanan di HP ini dia pakai fingerprint dan juga ada face unlock ya teman-teman. Dan di sini yang sudah saya aktifin cuman untuk fingerprintnya saja. Untuk fingerprint udah ada di bagian samping kanan dan kita udah coba HP ini cukup responsif untuk fingerprintnya. 0,1 detik udah oke banget untuk saat ini ya teman-teman. Secara untuk keamanan udah oke dan fingerprintnya udah ada di samping, udah kekinian banget dan nggak terlalu kelihatan mencolok untuk fingerprintnya. Terlihat presisi banget untuk bagian fingerprintnya sendiri di sini dengan bagian sampingnya ya teman-teman. Setelah selesai kita cek fingerprint, kita langsung aja cek bagian speaker. Speaker di HP ini cukup nyaring banget dan saya rasa udah oke. Untuk harga 3 jutaan udah standarnya seperti itu ya teman-teman. Dan HP ini juga bisa sudah maksimal volumenya di 200%. Dan untuk hasil speakernya kalian bisa simak seperti ini dia ya teman-teman. Kemudian untuk spesifikasinya HP ini sendiri, HP Vivo Y36 5G di sini dibekali dengan RAM 8 dengan internalnya 256 GB dan juga untuk versi Androidnya yang juga sama-sama sudah 13 bersamaan dengan Vantos OS-nya yang juga udah 13. Jadi masih sistemnya yang bisa dibilang cukup terbaru. Untuk prosesornya sendiri HP ini dia menggunakan octa-core 2,2 GHz dengan chipsetnya yaitu Dimensity 6020 yang secara pemakaian HP ini masih banyak yang bilang ini adalah chipset yang kenceng di tahun kemarin dan juga mungkin di tahun ini juga masih bisa dibilang cukup kenceng. Dan di sini juga saya sudah coba bermain Mobile Legends di HP ini udah oke banget. Untuk grafiknya yang bisa kita dapetin yaitu bisa sampai ultra ya teman-teman. Dan juga untuk main gamenya lancar banget, warnanya pun juga enak smooth di HP Vivo Y36 di sini. Dan juga untuk main game dan medsos dan lain-lainnya, HP ini saya rasa udah oke banget karena disupport dengan baterai yang cukup besar yaitu di 5000 mAh yang membuat HP ini cukup bisa untuk kita buat main seharian. Ditambah lagi dengan support charger yang sudah di 44 watt yang bisa membuat HP ini cukup cepat buat ngecharge-nya ya, kurang lebih di angka 45 menit ngecharge udah bisa full ya teman-teman. Selanjutnya yaitu pada bagian kameranya, saya suka banget secara frame kamera dan lain-lainnya. Untuk desainnya udah oke teman-teman. Ditambah lagi dengan hasil kamera di HP ini, untuk resolusinya yaitu di 50 megapiksel dan 2 megapiksel deep sensor untuk HP ini ya teman-teman. Jadi dual kamera aja yang membuat HP ini anggaplah kurang gak ada ultrawide-nya. Itu pun yang menjadi kekurangan sih teman-teman. Untuk harga HP yang udah mencapai harga 3 jutaan lebih gak ada ultrawide itu
saya rasa menjadi kekurangan tersendiri lah ya. Berhubung sekarang lagi musim-musimnya ataupun marah-marahnya kamera 0,5, 0,6 yang ultra wide gitu lah ya teman-teman. Untuk resolusinya udah oke banget, dan untuk kamera selfie-nya sendiri di sini dia pakai resolusinya di 16 megapiksel. Nggak lupa juga selain hasil video ataupun resolusi kameranya tadi, resolusi untuk video di HP ini pun juga udah oke banget. Untuk resolusi video di bagian kamera belakang di sini dia support 1080 per 60 fps untuk mentoknya, sedangkan untuk kamera selfie-nya sendiri di 1080 30 fps ya teman-teman. Buat kalian yang pengen tahu hasil foto dan juga videonya, kalian bisa simak di slide berikut ini. Oke teman-teman, ini HP untuk kamera selfie-nya di Vivo Y36 ya. Ini resolusinya di 1080 30 fps ya gitu ya teman-teman. Untuk hasil videonya ya seperti inilah. Untuk kecerahan layar oke banget, dan untuk filter warna di sini kebantu banget sih buat kalian yang suka buat ngevlog. Jernih banget, untuk kameranya juga oke lah. Maaf ya banyak cucian. Kita lanjut ke kamera belakang ya. Ini untuk hasil kamera belakang ya teman-teman, di 1080 30 fps ya. Ini masih bisa ke 60 fps, nanti kita coba yang 60 fps. Kalau kalian pengen tahu simak lah ya. Untuk hasil gambar oke sih, tingkat ketajaman warnanya juga masih oke banget, dan hasilnya juga oke. Kalau suka ngevlog kalian, HP ini kayaknya recommended sih buat kalian. Kita coba ke 60 fps ya. Ini untuk yang 1080 60 fps, jadi gambarnya itu stabil ya teman-teman. Buat jalan-jalan juga oke. Cuman untuk tingkat ketajaman warnanya di sini agak lebih pudar sih ya. Jadi efeknya itu kayaknya lebih, kecerahannya itu lebih ini ya. Tuh ya teman-teman. Hasilnya seperti ini. Cuman untuk stabilnya stabil ya untuk gambarnya. Oke, kita sengaja buat goyang-goyang kayak gini ya. Maaf ya banyak cucian. Untuk yang terakhir, HP ini saya rasa udah cukup paket komplit ya teman-teman, dengan fitur-fiturnya yang bisa disediain. Selain chipset dan sistem Androidnya yang udah terbaru, HP ini juga sudah dilengkapi dengan NFC teman-teman. Jadi fitur-fitur yang ada di HP ini pun juga udah lengkap banget. Ada mode game ultranya juga, semuanya udah oke banget. Yang menjadi kelebihan di HP ini semuanya bisa jadi kelebihan, yang menjadi kekurangan ataupun yang menjadi titik untuk penilaian saya pribadi yaitu di bagian kameranya yang masih belum ada ultra wide. Itu sih untuk harga 3 jutaan kita harus dapat ultra wide lah harusnya ya teman-teman. Kemudian untuk bagian belakang yang mudah kotor karena nempel sidik jari, itu aja. Untuk lain-lainnya saya rasa HP ini udah cakep banget dan cukup recommended buat kalian. Terlebih lagi untuk harga second saat ini kalian bisa dapetin HP yang saya pegang di sini dengan harga 2.450.000. Kalau pengen beli barunya di Tokopedia, harga barunya udah ada cashback sekarang di 3.500 kurang 1.000 rupiah dari angka 4 juta ya teman-teman. Ya mungkin di Shopee juga sama seperti itu. Kalian bisa cek langsung di officialnya, di official store-nya ya teman-teman. Jangan cari di luar official store ya teman-teman, takutnya nanti dapat HP KW. Gitu aja, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk review Vivo Y36 saat ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.